DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar seminar nasional dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno. Seminar nasional ini berlangsung di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Juni 2025. Tema yang diangkat dalam seminar kali ini bertajuk Mewujudkan Amanat Konstitusi Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing. Sejumlah pembicara yang hadir dalam seminar ini diantaranya adalah Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Arief Hidayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal, kemudian ada staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan Sudarto, dan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan dan Humaniora dari Badan Riset Inovasi Nasional, Yan Rianto. Memang PDI Perjuangan selalu concern persoalan bagaimana kita harus teguh menegakkan konstitusi, melaksanakan apa yang menjadi apa yang tertuang dalam konstitusi negara. Termasuk ketika kemudian MK membuat putusan mengenai pendidikan untuk pendidikan dasar baik negeri maupun swasta ini, tentu PDI Perjuangan ingin membuat sikap dan juga mempunyai komitmen. Mengapa ini harus kami pertegas dan kemudian meminta kepada seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk mengawal putusan MK ini karena pertama, memang itu adalah keputusan yang sudah bersifat final dan mengikat. Meskipun kemudian kita juga harus memahami bahwa hal ini akan bisa kita lakukan secara bertahap dengan tetap menghitung kemampuan fiskal. Tetapi PDI Perjuangan melihat di kebijakan pemerintah pusat ini, pengalokasian anggaran untuk anggaran pendidikan kita melihat belum sesuai dengan yang mestinya dilaksanakan. Pertama apa? Ketika kita melihat anggaran pendidikan ini, di dalamnya itu adalah anggaran pendidikan kedinasan, yang pendidikan kedinasan itu prodi-prodinya memang membutuhkan anggaran yang besar. Bahkan kemudian ada hitungan sekolah kedinasan ini membutuhkan anggaran yang perbandingannya 1:38 untuk satu orang mahasiswa. Yang pertama, artinya kemungkinan ada pergeseran dari PTKL, dari perguruan-perguruan PTKL. Yang kemudian yang kedua, bahkan masuk di dalam anggaran pendidikan ini juga adalah anggaran makan bergizi gratis. Seharusnya kalau menurut komitmen kita bersama mengenai anggaran pendidikan 20% ini, mestinya itu tidak perlu masuk atau tidak boleh dimasukkan di dalam anggaran pendidikan. 20% ini benar-benar murni anggaran pendidikan yang kalau itu bisa kita lakukan, realokasi anggaran. Tadi dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi, Pak Arief, Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam forum ini, bahwa yang dipentingkan itu bukan persoalan otak-atik angka, otak-atik anggaran, tetapi yang penting di sini adalah komitmen, political will dari pemerintah untuk kemudian mampu melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Ini yang kemudian kami catat, bahwa kemudian dibutuhkan adalah persoalan pergeseran anggaran-anggaran ini, karena komitmen ini harus kita bangun bersama bahwa pendidikan dasar memang harus kemudian menjadi yang didahulukan, baik yang di mungkin di Jawa, di daerah 3T dan yang lainnya, tentu dengan perhitungan-perhitungan yang berbeda. Ini concern kami.